A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Waranal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel Dream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan kembali belajar untuk tahu ya bagaimana caranya mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam episode kali ini saya akan melanjutkan tentang pendidikan seks ya untuk anak di dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan atau dijabarkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan dalam bukunya atau kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak di dalam Islam. Dan pendidikan seks salah satu elemen penting ya, yang harus disampaikan ya, atau diajarkan kepada anak-anak agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Itu tujuan utamanya ya, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam perzinahan, atau juga ya, itu yang kedua, tujuan adalah menghindarkan mereka dari menjadi korban ya, korban dari pelecehan atau kekerasan ya di dalam rumah tangga, kekerasan seksual terutama ya, agar mereka tidak menjadi objek kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Karena banyak kasus ya anak-anak kita ya karena keluguan mereka, lalu kemudian ada orang ya, di dalam rumah kita atau di luar rumah kita yang kemudian mengarahkan anak-anak kita ini menjadi atau melakukan hubungan seksual atau cabul gitu ya. Dia nggak tahu gitu. Ya, ketemu tetangganya ya yang error gitu ya, lalu kemudian diajarin tuh atau disuruh begini begitu ya. Padahal itu adalah pelecehan seksual. Nah, ini kita harus aware ya. Jangan sampai terjadi kepada anak kita, jangan sampai terjadi kepada murid kita. Maka kemudian disinilah pentingnya pendidikan seks ya untuk anak-anak. Kadang-kadang orang mikirnya pendidikan seks, apa pendidikan seks gitu ya, seolah-olah pendidikan seks itu pendidikan hubungan seksual. Bukan ya. Pendidikan seks itu bagaimana anak-anak kita bisa mengetahui ya, batasan-batasan ya, yang dibenarkan ya, atau yang diatur dalam syariat dalam masalah seksualitas. Apakah hubungan seksual, apa interaksi antar jenis kelamin gitu ya. Itulah gunanya pendidikan seks. Jadi jangan disalahartikan, jadi tabu gitu ya. Nah, itulah kemudian saya Dr. Abdullah Nasih Alwan memberikan ulasan ya, di buku beliau ini. Nah, salah satu ya pendidikan seks yang juga harus kita tanamkan kepada anak kita sebagai orang tua ya adalah etika ketika kita melihat istri. Nah, ini para ayah harus paham nih ya. Jangan sampai kemudian karena nggak paham ini kemudian menjadi persoalan nih ya di dalam pola pikir anak kita terkait dengan masalah seksualitas. Ya. Karena dia ngelihat ayahnya dan ibunya sehari-hari gitu kan. Nah, kalau etika saling memandang suami istri tidak dijalankan atau tidak dipahami oleh suami dan istri,
ya di depan anak, bahaya. Nauzubillah itu ada cerita apa gitu ya, pengaduan dari anak, dia sering melihat orang tuanya melakukan hubungan seksual, nyantai aja gitu dilihat anaknya. Ini bahaya ya sahabat hadir. Jangan sampai kemudian itu terjadi di dalam rumah kita. Nah, oleh karena itu sahabat Edrim ya, Syekh Dr. Abdullah Nasulan menyebutkan ada etika yang harus diketahui oleh suami dan istri ya. Dan ini juga nanti kita ajarkan kepada anak kita ya. Nah, anak kita kalau udah mau nikah ya, menjelang pernikahannya kita ajarkan. Itu ketika dia udah balik lah, nanti kamu kalau udah punya istri ya, itu ada etikanya di depan anak-anak. Ya, mungkin nggak diajar kamu, dia paham karena orang tuanya begitu yang menjalankan etika itu. Apalagi kalau kemudian diperkuat dengan pengajaran ya. Dia lihat orang tuanya demikian ya, menjaga etika, adab ya, kemudian diajarkan lagi. Jadi sebagai afirmasi gitu ya, makin kuat. Nah, sehingga nanti insya Allah kalau dia punya istri, punya anak, punya keluarga sendiri, dia bisa mengamalkannya. Nah, bagi suami, kata saya Dr. Abdullah Nasulan, boleh melihat seluruh tubuh istrinya, baik itu dengan syahwat maupun tanpa syahwat, ya, halal ya kalau suami istri gitu. Dan menggauli sebab ya ketika ia boleh menyentuhnya dan menggauli istrinya, maka ia pun boleh melakukan hal yang kurang dari itu. Ya dipergauli secara seksual saja boleh, apalagi kalau dipandang gitu ya. Ya tentu boleh gitu ya. Nah, jadi bolehlah ya untuk melakukan hal yang kurang dari itu, yaitu melihat seluruh bagian tubuhnya, walaupun yang lebih utama adalah masing-masing tidak melihat ke aurat pasangannya. Yang utama ya jangan lihat aurat gitu. Tapi kalau di rumah kan biasa itu ya. Ya kadang-kadang ribet ya istri ya, suami ya pakai baju yang menutup aurat gitu ya. Di rumah kan ya, makanya kan ada semacam bukan anekdot ya, tapi ya muslimah boleh beli rok mini, boleh ya, beli aja rok mini tapi pakai di rumah di depan suami. Gitu ya, boleh. Kadang-kadang kita pikir nggak boleh beli rok mini perempuan muslimah, haram. Siapa yang mengharamkan? Ya, beli aja tapi pakainya di depan suami. Ya, itu maksudnya ya, karena suami ya boleh ya, istri-istri juga boleh itu ya, daripada kemudian suaminya ngelihat rok mini orang lain perempuan memakai rok mini itu di luar ya, pakailah di rumah ya, biar suami memandang dia. Susah bikinnya itu, anak kita mah banyak ya, resiko lah itu ya. Jadi dibolehkan ya melihat istri ya dengan pakaian yang mengumbar aurat juga nggak masalah. Walaupun yang utamanya kalau lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, ya aurat yang utama terjaga, gitu ya, tidak kemudian terbuka untuk saling dilihat. Hal ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW telah wafat dan beliau tidak pernah melihat auratku, kata Sayyidah Aisyah. Ya. Begitupun aku tidak pernah melihat auratnya. Sedangkan dalil ya yang menerangkan bolehnya melihat seluruh badan adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai ya, dari Muawiyah bin Haidah, dia berkata, wahai Rasulullah, dari aurat-aurat kami apa yang boleh terlihat dan yang terlarang? Ya, beliau menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu, ya aurat yang utama ya. Kalau laki-laki kan dari pusar ke bawah. Kalau perempuan ya dada ya, kemudian dari pusar ke bawah ya, kemudian belakang ya, bokong ya. Itu kan aurat utama dia. Nah,
Kata Rasulullah SAW, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau dari budak. Budak di sini dulu konteksnya ada namanya jariyah, yang boleh digauli, disetubuhi tanpa dinikahi, yaitu jariyah-jariyah perempuan. Ya. Dulu ya, sekarang kan nggak ada. Tapi bukan berarti ayat itu dihapus. Ya. Hukum itu dihapus. Hukumnya masih ada karena kita nggak pernah tahu ya. Apakah dunia ini akan damai-damai aja terus? Ya. Sekarang aja Palestina dan Israel udah perang. Beberapa negara Arab dulu terlibat perang juga. Ya, itu kan nanti akan muncul tawanan perang kan. Ya, tawanan perang itulah yang kemudian diatur di dalam Islam. Makanya kemudian itu tidak dihapus. Jadi dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasirullah berpegang kepada hadis ini ya, bahwa suami dan istri ya, dibolehkan ya, untuk kemudian dalam pergaulan sehari-hari di rumah ya, memandang aurat masing-masing. Ya. Ya situasinya tentu kembali kepada kita masing-masing ya. Kok bisa itu ya, ada momen kemudian di rumah suami istri hilir mudik gitu kan, tapi kemudian auratnya terlihat ya. Ya, pahamlah yang udah punya istri, punya suami. Kemudian juga dalilnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tidak tercela. Jadi boleh gitu ya. Suami istri ya di rumah kemudian saling mengubar aurat gitu. Kenapa Sayyidah Aisyah menyebutkan beliau tidak pernah melihat, karena itu khusus ya. Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para istrinya. Khusus ya. Karena kalau ya enggak dikhususkan ya takutnya bocor gitu ya. Ya, karena itu kemudian tidak pernah ada yang meriwayatkan ya, bagaimana ya Nabi ya berkaitan dengan auratnya istri dengan enggak itu. Nah, tapi di luar itu ya kita ya, umat Rasulullah SAW ya, ya, kalau merujuk kepada dalil tadi yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirullah, sebetulnya boleh ya, dibolehkan. Ya mungkin ada momen ya, istrinya gitu ya enggak di rumah, enggak lagi musim panas gitu ya. Kemudian pakai bajunya yang minim-minim, yang tipis-tipis, itu tidak masalah. Kalau yang melihatnya adalah suaminya atau istrinya. Kalau untuk anak kan sudah ada tadi batasannya ya, yang bukan mahram itu kan ada batasan-batasannya. Untuk suami padahal dalam hal ini dibolehkan. Nah ini kita ajarkan kepada anak kita ya, bahwa jangan sampai nanti mereka salah paham gitu kan. Ya, seolah-olah nggak boleh ya istrinya mengumbar aurat ya. Begitu nikah istrinya harus pakai jilbab aja di rumah ketemu dia, ya nggak benar juga itu ya. Tetap ya kalau udah di rumah, kalau udah jadi suami istri boleh saling memandang aurat masing-masing. Tidak dosa ya. Suami memandang aurat istri, istri memandang aurat suami. Jadi jangan punya cerita gitu ya ke orang tuanya. Kata anak laki-lakinya, Pak, bingung ini istriku ini botak kali ya, kenapa nggak pernah buka jilbab putih di rumah. Saya pernah dapat cerita begitu ya. Ada teman cerita ya, karena dijodohkan oleh guru ngaji, jadi ketemunya ya sebentar gitu kan. Ketemu nggak lama kemudian dinikahkan ya beliau. Nah ternyata begitu selesai nikah masih canggung gitu. Padahal kan ayatnya jelas ya, dibolehkan suami istri saling memandang auratnya. Ya istrinya itu nggak mau lepas dari kerudung gitu kan, ketemu dia ya kerudungnya dipakai, ditutup kayak sama orang lain padahal udah suaminya gitu ya. Sampai-sampai kemudian dia berpikir di hatinya, ini istri saya ini botak kali ya. Di rumah rapi kayak ketemu orang lain gitu ya, pakai kerudung, padahal di kamar gitu. Saling malu gitu. Kemudian akhirnya dia ngadu sama abangnya, nah, diajarin lah sama abangnya gini. Ada yang begitu, ada itu. Nah ini anak kita harus paham ya.
Jadi kamu kan nanti kalau udah nikah, nah ya, istri kamu, suami kamu, ya, tidak masalah ya memandang aurat masing-masing. Nah, jadi jangan merasa risih dilihat oleh suami kamu, atau kamu merasa risih dilihat oleh istri kamu. Nah, dan malah lebih bagus kamu ngelihat istri atau ngelihat suami kamu daripada kemudian kamu di luar ngelihat orang. Makanya kan ada hadis yang menyebutkan kalau kalian ya, di luar rumah ya, kemudian ya, kurang lebih bunyinya maksud hadis begitu ya. Kalau lagi di luar rumah lalu kemudian melihat perempuan lain lalu kemudian muncul syahwat gitu ya, maka Rasulullah bilang kembalilah ke rumah kalian, pulanglah ke rumah, temui istri kalian, karena apa yang dimiliki oleh perempuan di luar rumah itu juga dimiliki oleh istri kamu. Nah itu ya, Nabi sampai ngajarin begitu. Daripada kita memandang aurat perempuan lain gitu ya, di luar rumah ya, lebih baik pandanglah ya, aurat pasangan kita ya, lebih halal dan lebih menenteramkan ya, dan lebih menyelamatkan kita ya dari perbuatan dosa. Nah itulah sahabat hadirin ya, etika dalam melihat aurat ya istri ya, dalam konteks pendidikan seks untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak kita kemudian di rumahnya setelah nikah masih menjaga aurat dia gitu ya dari pandangan suaminya. Kan lucu gitu kan. Ajarin kepada mereka, itu suami kamu, ini istri kamu sudah sah, sudah boleh. Yang enggak boleh itu orang di luar mahram. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata dari kealfan dan kegelapan saya pribadi. Saya Abi Kanji pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.